Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudari sekalian yang saya hormatin. Hari ini saya akan memperkenalkan suatu judul Walking Safely in Confined Space, atau dalam bahasa Indonesianya disebut dengan bekerja secara selamat dan aman di dalam ruang tertutup. Nah, jadi ruang tertutup itu bisa saja tanah yang digali cukup dalam atau terowongan. Di sini ada yang disebut dengan istilahnya confined space, adalah area atau ruang yang tertutup secara penuh atau sebagian, di mana ruangan itu mempunyai akses yang terbatas untuk masuk orang ke dalamnya. Biasanya ruangan itu berisiko, antara lain bisa ada racun di dalamnya, bisa oksigen kurang cukup untuk dihirup, dan ada mungkin gas-gas yang mudah terbakar ya. Contoh-contoh confined space ini adalah vessel, kalau di industri itu disebut vessel, atau vessel kapal juga bisa disebut ya. Galian tanah atau terowongan atau pipa-pipa besar yang akan diperbaiki atau dibersihkan. Ciri-ciri confined space adalah yang pertama, memiliki bukaan yang terbatas baik untuk masuk maupun keluar. Ciri kedua adalah ada ruang untuk masuk yang cukup besar atau setidaknya sebagian terbuka. Ya, biasanya kalau di pabrik itu disebut main hole, lubang untuk masuk orang, masuk atau keluar. Kemudian nomor tiga cirinya adalah tidak dirancang untuk manusia bekerja di dalamnya secara terus-menerus. Jadi dibuat pun itu bukan orang bekerja di dalamnya. Yang keempat adalah ventilasinya sangat kurang. Jadi udara itu sangat kurang. Yang kelima, berpotensi mengandung gas-gas beracun, tadi sudah disebut di atas. Karakteristik confined space ini adalah mempunyai luas yang terbatas dan dikonfigurasi agar tubuh pekerja dapat masuk dan melakukan tugasnya, misalnya pembersihan, pengelasan di dalam, perbaikan. Kemudian mempunyai keterbatasan pintu untuk masuk dan keluar, tadi sudah kita sebut. Nomor 3, tidak desain untuk pekerjaan terus menerus. Contoh-contoh confined space di pabrik itu ada yang disebut dengan boiler atau dapur atau furnace ya, atau tungku bahasa Indonesianya. Kemudian contoh kedua, jalur pipa, lubang stasiun pompa, kemudian septic tank, sewage digester atau silo, tangki penyimpanan juga bisa termasuk contohnya. Kemudian terowongan, dak AC itu kadang-kadang ada yang besar ya, tangki atau ballast tank di kapal, fuel tank, jadi tangki fuel yang besar, water tank, atau kalau di pabrik petrokimia tangki amonia misalnya ya, dan lain-lain sebagainya. Nah, untuk bekerja di dalam confined space ini kita harus memikirkan cukup alat ya, cukup alat perlengkapan, baik alat safety-nya maupun alat-alat bantunya, agar aman kita di dalamnya. Yang pertama, saya inventarisir di sini alat perlengkapan keselamatan kerja personil. Misalnya untuk orang yang masuk itu ya biasanya baju kerja misalnya tahan api ada itu ya. Kemudian sepatu kerja, sepatu safety lah maksudnya ya. Kemudian topi safety, kemudian kacamata, safety belt atau full body harness ya. Kemudian hand glove, sarung tangan, dan masker. Kemudian alat perlengkapan yang kedua adalah alat pengaman pasif. Misalnya kita pasang perancang di dalamnya, scaffolding ya. Kemudian tangga-tangga dari tali bisa jadi orangnya. Kemudian nomor 3, alat ukur udara. Nah, ini sangat penting. Alat ukur oksigen untuk memastikan kecukupan oksigen di dalam
Kemudian gas detektor atau ukur gas yang mudah terbakar misalnya. Ada bahan kimia misalnya chemical measurement seperti alat ukur H2S, alat ukur CO, dan lain-lain. Keempat ada alat bantu sirkulasi udara. Biasanya orang supaya udara cukup dimasukkan udara pakai blower. Kemudian nomor 5 alat rescue dan P3K. Ini kalau untuk menolong orang nanti kalau terjadi apa-apa di dalam, kita tolong dia, ada tripod di atas dipasang, kaki 3 itu. Kemudian stretcher, tandu ya. Kemudian alat-alat P3K. Perlengkapan nomor 6 adalah radio communication 2 arah. Jadi ada yang menunggu di luar, pekerja yang masuk ke dalam harus bisa berkomunikasi. Kemudian nomor 7 breathing apparatus. Bisa kita bikin sistem airline, jadi pakai selang dibawa ke dalam, itu continuous ya, atau kita kasih SCB aja, self contained breathing apparatus itu yang digendong penyelam itu. Kalau muat dia masuk dari manhole-nya. Kemudian nomor 8 yang tidak ketinggalan adalah kalau kita membawa lampu ke dalam itu tidak boleh bertekanan tinggi, nanti bisa kontak dia, electrocution bisa terjadi, listrik yang membunuh. Kita kalau pasang listrik AC alternating current, kita pakai yang low voltage, kita turunkan dulu, step down, voltasenya di bawah 50 volt, atau kita pakai direct current, jadi arus searah yang baterai ya, bak senter saja dia. Nah kurang lebih ini perlengkapan yang harus dipersiapkan untuk memasukin ruang tertutup tadi atau confined space. Parameter udara di dalam confined space. Nah ini perlu. Oksigen itu sekurang-kurangnya kalau waktu kita ukur itu 19,5% dan sebanyak-banyaknya hanya boleh 23,5%. Jadi kebanyakan juga nggak boleh. Jadi misalnya kita masukkan oksigen ke dalam nggak boleh. Kalau kita ukur persen nanti di situ 19,5 sampai 23,5. Kemudian combustible gas yang mudah terbakar misalnya CH4, metana, itu ada persyaratan OSHA, Open Health Safety Association atau ACT Amerika Standar, itu 10% di bawah LEL, Low Exposure Limit. Jadi ada low exposure limit, ada upper exposure limit namanya. 10% di bawahnya lagi, misalnya dia LEL-nya 1%, kurangi lagi 10% berarti 0,9 ya. Kalau kita ukur itu sekurang-kurangnya. Kalau lebih dari LEL ya itu belum boleh, harus kita bersihkan dulu. Kemudian H2S kita ukur itu hanya boleh maksimum 10 ppm. Lebih dari 10 ppm itu berbahaya, danger ya. Dan kalau bisa kita pasang alarm ya. Kemudian CO yang diizinkan TWA atau disebut dengan time weight average, rata-rata itu hanya boleh 35 ppm CO di dalamnya. Dan kalau bisa kita kasih alarm juga kalau kadang-kadang tipu. Untuk guidelines lain boleh dilihat tabel OSHA atau tabel MSDS namanya. Kita bisa pakai itu. Material Safety Data Sheet. Syarat pekerja yang harus memasuki confined space. Syaratnya pasti itu berbadan sehat. Dia harus medical check up dulu supaya sehat. Ada sertifikatnya dari dokter. Kemudian dia sudah mendapatkan pelatihan memasuki confined space bersertifikat. Kemudian mendapat pelatihan P3K ya, yang cukup dan sertifikat. Dan syarat lain harus ada petugas sebagai witness namanya, sebagai rescue team. Nah ini juga harus terlatih. Pelatihnya bisa sama ya. Tim rescue ini harus dapat pelatihan rescue. Atau P3K juga dia harus tahu karena dia harus menolong nanti kalau orang yang masuk ke dalam itu mengalami kecelakaan. Preparation entering confined space. Persiapan untuk memasuki confined space. Tadi
tadi udah kita persiapkan alat-alat tadi ya, tapi ini saya buat lagi listnya supaya kita tidak lupa. Yang pertama special meeting team. Jadi ada tim nanti akan memasukin. Nah kalau bisa timnya itu ada juga manajer dari tempat kerja itu yang mengikuti rapat itu. Kemudian melakukan identifikasi hajat dan melakukan risk assessment. Di dalam risk assessment itu ada namanya mitigate. Kalau ada kita nggak berbahaya, kita mitigasi lagi, kita kecilkan risiko-risikonya. Kemudian 3 adalah prepare safety step for walking. Jadi kita bikin prosedur safety-nya, walking prosedur namanya. Kemudian perlengkapan alat tadi yang saya sebut di depan, preparation or equipment. Yang kelima adalah measuring ambient or air and temperature. Jadi pengukuran tadi kan saya sebut alat-alat ukurnya ya. Kita ukur. Kemudian freeing dangerous gas, melakukan pembebasan gas-gas berbahaya. Kalau masih kita ukur tinggi tadi, kita bebaskan dulu gas-gas yang berbahaya. Kalau perlu di cleaning ya, clean, baru diukur lagi kembali. Baru dibuatlah safety permit, jadi izin boleh kerja. Nah, itulah kira-kira preparationnya, baru nanti ada pekerjaan dimulai. Sebagai penutup, Bapak Ibu Saudara sekalian, confined space adalah ruang tertutup atau setengah tertutup yang sangat berbahaya. Ini perlu kita perhatikan. Sangat berbahaya dimasuki tanpa persiapan safety yang memadai. Selanjutnya diperlukan risk assessment terdahulu dan pengukuran kondisi udara di dalamnya. Itu udah saya singgung tadi di atas. Harus mengikuti semua prosedur safety yang memadai agar terhindar dari kecelakaan kerja. Saya kira demikianlah presentasi ini saya sampaikan siang ini. Mohon subscribe. Atas perhatian Bapak dan Ibu sekalian saya ucapkan terima kasih.